sujud menghadap ke Bait Kudus dan memuji Tuhan, agunglah nama-Mu. Karena kasih-Mu juga karena setia-Mu, karena janji-Mu melebihi semesta. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermasmur bagi-Mu Tuhan. Pada hari aku berseru kepadamu, ku yakin Engkau kan menjawab aku. Bahkan Kau tambahkan kekuatan baru, ya kekuatan baru dalam jiwaku. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermasmur bagi-Mu Tuhan. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermasmur bagi-Mu Tuhan. Aku akan sujud menghadap ke Bait Kudus dan memuji Tuhan, agunglah nama-Mu. Karena kasih-Mu juga karena setia-Mu, karena janji-Mu melebihi semesta. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermasmur bagi-Mu Tuhan. Pada hari aku berseru kepadamu, ku yakin Engkau kan menjawab aku. Bahkan Kau tambahkan kekuatan baru, ya kekuatan baru dalam jiwaku. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermasmur bagi-Mu Tuhan. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermasmur bagi-Mu Tuhan. Aku akan sujud menghadap ke Bait Kudus dan memuji Tuhan, agunglah nama-Mu. Karena kasih-Mu juga karena setia-Mu, karena janji-Mu melebihi semesta. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan segenap hati. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Mohon perhatian sejenak atas warta lisan minggu ini. Agar kebaktian dapat berlangsung dengan hikmat dan tertib,
Khusus umat yang berada di ruang ibadah, kami mohon agar handphone, gadget yang saudara pakai, mohon dinonaktifkan. Kami mengucapkan selamat bersekutu kepada saudara yang mengikuti kebaktian onsite dan live streaming di GKI Perumahan Citra 1. Bila saudara memerlukan informasi dan pelayanan, saudara dapat menghubungi tata usaha pada hari kerja atau penatua yang bertugas pada hari ini. Kebaktian hari ini dilayankan oleh pelayan firman Pendeta Juswantori Ihwan dari BPMS GKI, liturgos Penatua Frans Sunarsa, lektor 1 Ibu Erlani Aswito, pemusik Ibu S. Serli Atrisno dan Saudara Benyamin Erwibowo, kantoria Bapak Advent Tarigan dan Bapak Alfred Jakarias. Warta selengkapnya dapat saudara baca pada Warta Jemaat online hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Lamanya kasih setianya. Biarlah setiap ciptaan yang bernafas dan menghirup kasih setia Tuhan berkata, Kuasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah setiap orang yang merasakan kuasa Tuhan dalam tiap denyut jantungnya berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah setiap umat yang mengalami kehadiran Tuhan dalam setiap pekerjaan dan kehidupan pun berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kebaktian minggu hari ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang berada di ruang kebaktian dan juga Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing yang mengikuti kebaktian melalui jalur YouTube GKI Perumahan Citra 1. Berdoa merupakan kerinduan bagi setiap orang untuk berbicara dan menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Setiap orang percaya pasti rindu untuk memiliki relasi dan yang intim dan indah dengannya. Melalui doa, kita akan semakin mengenal Tuhan dan semakin bergantung kepadanya. Itu sebabnya doa merupakan nafas hidup bagi orang percaya. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan dengan menyediakan waktu untuk berdoa di dalam hidup dan pelayanannya.
Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih menyediakan waktu untuk setia berdoa kepadanya? Firman Tuhan dalam Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Umat yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kita manusia yang sangat berdosa. Sudah sepatutnya pada saat ini kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh penyesalan, kita memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. Umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa secara pribadi. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus. Dengan penuh kerendahan hati, kami menyadari akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami kurang menjaga kesetiaan kami untuk selalu berdoa dan menghadap padamu Tuhan. Terkadang bila kami datang, kami berdoa, kami hanya berdoa untuk diri kami sendiri. Kami berdoa hanya untuk memenuhi kehendak kami sendiri. Ampuni kami bila dalam kehidupan kami, setiap doa yang kami naikkan tidak sejalan dengan doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Ampuni dalam kehidupan kami sehari lepas sehari, bila dalam tutur kata kami, tingkah laku kami menyakiti hati sesama kami, menyakiti hati istri, suami, orang tua, anak kami. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya kepadamu saja Tuhan, kami memohon pengampunan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Bagi setiap orang yang telah datang di hadapan Allah dan dengan sungguh-sungguh mengakui serta menyesali dosa-dosanya, diberitakan berita anugerah yang dinyatakan di dalam firman-Nya menurut Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kepada Allah. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Dia dan ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Tiada bimbang dan getah bila ku berdoa. Hatiku pun bergema bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Pengampunan diberi bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang mendengar bila kami berdoa. Engkau Allah yang mengerti ketika kami berdoa. Engkau Allah yang menyambut pada saat kami berdoa. Itu sebabnya hari ini kembali kami datang di dalam doa, bukan untuk meminta ini atau itu, tapi untuk memohon Engkau sendiri yang berbicara, bersabda, lewat bagian-bagian Alkitab yang akan kami baca dan kami renungkan. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami bisa memahami apa makna firman-Mu bagi kami hari ini. Dan supaya kami terinspirasi untuk mempraktekannya dan memperbarui kehidupan doa kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 18
ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Kejadian 18 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang, mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum orang dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyaut, "Sesungguhnya aku memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana," firman-Nya, "Aku tidak berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 138. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain, bukan bermazmur bagimu Tuhan. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain, bukan bermazmur bagimu Tuhan. Aku akan sujud menghadap ke Bait Kudus dan memuji Tuhan, agunglah namamu.
karena kasih-Mu, juga karena setia-Mu, karena janji-Mu melebihi semesta. Pada hari aku berseru kepadamu, ku yakin Engkau kan menjawab aku. Bahkan Kau tambahkan kekuatan baru, ya kekuatan baru dalam jiwaku. Aku hendak menyanyikan syukur bagi-Mu Tuhan dengan senang hati, di hadapan para Allah yang lain, bukan termasuk bagi-Mu Tuhan. Raja-raja bumi pun bersyukur padamu, karena mendengar janji dari mulut-Mu. Dinyanyikannya tentang jalan-jalan-Mu, karena besar kemuliaan-Mu Tuhan. Walau Tuhan itu sungguh tinggi mulia, namun Dia tetap mau melihat yang hina. Tapi kepada orang-orang yang sombong, Allah mengenal hanya dari jauh. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan senang hati, di hadapan para Allah yang lain, bukan bermaksud bagi-Mu Tuhan. Saat ku berada di dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku tetap. Dari musuhku Kau bebaskan diriku, tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Tuhan Kau tinggalkan karya-Mu, jangan tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan senang hati, di hadapan para Allah yang lain, bukan bermasmur bagi-Mu Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang
yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikianlah sabda Allah. Syukur pada Allah. Kita membaca Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 11 ayat pertama sampai ke-13. Injil Lukas pasal 11 mulai ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang ada di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu sebagai ganti ikan? Atau jika dia minta telur, akan memberikannya kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat, tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Saudara berbahagia kalau saudara rajin mendengar dan rajin mempraktekkan firman itu dalam hidup sehari-hari. Saya senang bisa berjumpa dengan saudara lagi, baik yang ada di ruangan ini maupun yang hadir di ruang YouTube. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, rasanya sebelum pandemi ya, terakhir kita bertemu. Sejak pandemi merebak, saya jadi bisa masak. Nah semuanya bermula dari rasa khawatir untuk mencari makan di luar, apalagi ketika pandemi semakin mengganas. Pesan makanan online juga rasanya kurang sehat. Kita nggak tahu isinya apaan, dan juga tidak ramah lingkungan. Pesan bakmi, ada kardus, ada plastik, ada segala macam untuk kemasan yang sepertinya tidak ramah lingkungan kalau tiap hari kita membeli makanan dari luar. Nah kebetulan waktu itu saya lagi rajin nonton YouTube, saudara. Dan lewat tayangan YouTube kan orang bisa belajar apa saja. Mulai dari membuat oncom sampai merakit bom. Maka saya pun berguru kepada para YouTuber yang suka membuat konten masak-memasak. Saya berkata dalam hati saya, ajarlah saya memasak. Nah karena minat untuk belajar itu datang dari saya sendiri,
Bukan dipaksa, bukan didorong-dorong oleh orang lain, saya jadi semangat dan saya jadi giat belajar, mengeksplorasi berbagai resep masakan, mulai dari belajar masak sup ayam sampai sop buntut, mulai dari masak empal sampai masak rendang yang 100% halal. Saudara, keinginan untuk mau belajar itu dimulai dari mana sih saudara? Pada saat kita menyadari dan kita mengakui bahwa kita tidak bisa, atau kita belum bisa melakukan sesuatu. Kalaupun bisa, caranya sepertinya belum pas sebagaimana yang seharusnya. Kesadaran bahwa saya tidak bisa atau saya belum bisa, itu berlanjut dengan keinginan untuk bisa. Dan itu yang membuat kita mau belajar. Bacaan Injil hari ini, saudara, menceritakan pada satu hari ada seorang murid Yesus yang ingin belajar berdoa. Ini keinginan yang sangat baik. Berapa dari kita yang pengen belajar berdoa? Kayaknya nggak ada deh saudara ya. Kalau pengen belajar jadi kaya tuh banyak yang datang gitu loh. Tapi kalau udah kursus bagaimana caranya berdoa mungkin nggak ada yang datang kali ya saudara. Nah ini murid ini betul-betul ingin belajar berdoa gitu. Dia mengatakan Tuhan, pada Tuhan Yesus, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Apakah si murid ini sama sekali belum bisa berdoa? Saya rasa sih enggak ya. Bisa sih bisa. Tapi dia ingin berdoa seperti Yesus. Sudah sering dia melihat Yesus berdoa dan tampaknya Yesus tuh kok menikmati sekali waktu-waktu doanya itu. Nah ini membuat si murid ini ingin belajar gimana sih caranya supaya bisa berdoa seperti Yesus yang kayaknya begitu intim pada saat dia berdoa. Si murid tentu menganggap doa gurunya itu pasti lebih sempurna, lebih afdol, ya bisa dijadikan acuan. Apalagi di zaman itu saudara, sudah lazim yang namanya guru atau rabi itu kalau punya murid, biasanya dia mengajarkan rumusan-rumusan doa sederhana yang bisa dipakai. Nah, murid ini rupanya mantan muridnya Yohanes Pembaptis. Maka dia mengatakan, dulu Yohanes Pembaptis pernah mengajar kami berdoa. Sekarang coba, berikanlah kepada kami rumusan doa versi Tuhan Yesus. Nah, saudara, apa yang diberikan Yesus kepada murid itu melebihi apa yang dia minta. Sebab Yesus bukan hanya memberikan sebuah rumusan doa, yang sekarang kita kenal dengan apa saudara? Doa Bapa kami. Itu kan yang dimintakan rumusan doanya yaitu. Tapi Yesus memberikan bukan hanya doa Bapa kami, melainkan juga mengajarkan prinsip-prinsip penting yang perlu dipahami ketika seseorang berdoa. Apa saja prinsip-prinsip itu? Saya bisa membagi menjadi dua saudara di dalam bacaan ini. Prinsip yang pertama saudara bahwa doa itu sebuah perjumpaan, bukan sekedar daftar permintaan. Doa sebuah perjumpaan. Perhatikan bahwa doa Bapa kami tidak dimulai dengan permintaan tapi dengan sapaan yang akrab. Bapa. Dan kata Bapa ini bagi para murid saudara itu hal yang baru sama sekali. Memang waktu itu sudah banyak rumusan-rumusan doa yang beredar yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi, tapi tidak pernah memakai kata Bapa. Penggunaan kata Bapa menunjukkan ada relasi yang intim. Kalau kita perhatikan doa Abraham di bacaan pertama juga begitu ya, kelihatannya intim sekali. Abraham berdoa syafaat supaya Tuhan tidak menghukum orang-orang di kota Sodom dan Gomora. Dan cara Abraham meminta kepada Tuhan tuh betul-betul intim sekali, kayak orang ngobrol, saudara-saudara. Nah, doa Bapa kami juga begitu. Setelah mengatakan Bapa, lalu selanjutnya apa, saudara? Selanjutnya bukan permintaan, tapi memfokuskan perhatian kepada Tuhan. Dikuduskanlah namamu. Jadi kita berharap supaya nama Tuhan itu selalu dihormati, selalu harum, jangan sampai dilecehkan, dipermalukan gara-gara kita. Dikuduskanlah namamu, ya itu soal Tuhan. Lalu berikutnya apa saudara? Sama, datanglah kerajaanmu. Lagi-lagi bicara soal Tuhan. Kita berharap agar hukum dan ketetapan Tuhan yang berlaku di sorga juga berlaku di dunia. Kita berharap supaya cita-cita Tuhan, idealisme Tuhan dapat diwujudkan di dunia ini. Jadilah datanglah kerajaanmu. Nah, udah selesai bicara soal Tuhan, saudara. Barulah kemudian doa itu bicara soal permintaan kita. Itu pun isinya cuma 3 permintaan. 3-tiganya merupakan kebutuhan pokok yang harus ada supaya kita bisa melanjutkan hidup. Permohonan pertama, supaya dipenuhi kebutuhan fisik kita berupa makanan. Kedua, minta supaya kebutuhan batin kita dipenuhi berupa apa, saudara? Pengampunan. Ya, sebab tanpa pengampunan kita nggak bisa hidup. Batin kita itu nggak bisa lega gitu. Ketiga, kebutuhan spiritual, yaitu apa, saudara? Kemenangan atas pencobaan. Ya, kebutuhan yang sangat mendasar bagi hidup manusia.
Beda sekali ya doa ini dengan doa kita sehari-hari, saudara. Seringkali kita tuh kalau doa kapan, saudara? Pada saat kita membutuhkan sesuatu. Jadi doa kita itu isinya minta gitu, saudara. Akhirnya ya itu isinya cuma daftar permintaan. Kalau nggak ada kebutuhan, kita nggak berdoa. Akhirnya ketika kita berdoa, fokus perhatian kita itu bukan kepada Tuhan sebetulnya. Tapi kepada diri kita dan ya keinginan-keinginan kita. Ini kan sama aja seperti seorang anak yang kalau datang ke papahnya, telepon ke papahnya itu cuma kalau lagi butuh duit. Ya kan ada kan, saudara-saudara para bapak ya yang punya anak di luar kota, di luar negeri. Kan kadang-kadang ada yang gitu ya, anak itu kalau telepon ya ini pas ting dari dia pasti minta duit nih. Sebab kalau udah dikasih duit, udah apa begitu, nggak telepon lagi, saudara, nggak ngehubungin kita. Nanti kalau kering lagi pasti ini minta duit lagi nih. Lama-lama kita merasa kayaknya anak ini bilang, aku nggak butuh kamu, aku cuma butuh dompetmu gitu. Aku cuma butuh duitmu tok. Kan gitu, saudara. Nah, saya rasa Bapak di sorga juga akan merasa begitu kalau kita berdoa tuh minta terus gitu loh. Coba, saudara, kapan sih terakhir kita berdoa tanpa meminta? Kapan kita terakhir berdoa cuma mengucap syukur aja gitu, nggak minta apa-apa. Berterima kasih karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Nggak minta. Ada kapan, saudara? Udah lama kali ya. Tapi saudara mungkin mengatakan, tapi tiap hari saya bersyukur loh, saya berdoa bersyukur loh, doa makan. Saya kan kalau doa bermakan tiap hari kan saya bersyukur kepada Tuhan. Tapi coba periksa lagi, saudara. Ketika kita berdoa syukur pada waktu makan, kita betul-betul doa apa enggak sih? Banyak yang autopilot loh, saudara, doa makannya itu. Doa makannya cepat gitu, yang cepat cuma 2 kalimat dan diulang itu aja. Dan ketika kita doa itu hati kita nggak tahu di mana gitu. Tuhan berkatilah makanan itu menjadi kekuatan bagi mana dalam nama Yesus, amin. Terus habis gitu kita tanya, tadi gue udah doa belum ya? Itu artinya apa, saudara? Itu autopilot. Jadi pada saat kita berdoa mengucap syukur, kalimatnya mengucap syukur, hati kita nggak mengucap syukur, karena hati kita sudah tertuju bukan pada Tuhan, tapi pada makanan yang ada di depan. Terus saudara, doa kata Tuhan Yesus di dalam ayat-ayat ini adalah sebuah perjumpaan, bukan daftar permintaan. Maka baik juga kalau sebelum berdoa atau pada waktu di awal doa, biasakan jangan langsung ngomong, saudara-saudara. Ya jadi kalau sebelum kita mau berdoa nih, kita diam dulu deh 1-2 menit gitu. Sadari akan kehadiran Tuhan, sadari bahwa saya itu sedang di hadapan Tuhan, nikmatilah kehadiran Tuhan, 1-2 menit saja diam. Lalu baru kita ngomong, saudara. Sehingga doa itu menjadi akrab gitu, tidak sesuatu yang begitu saja kita ucapkan tanpa kita sadari artinya. Dan tidak hanya meminta, tapi menjalin keakraban dengan Tuhan itu. Dan prinsip yang kedua, saudara, yang Yesus ajarkan adalah ini. Di dalam doa kita memohon, tapi tidak memaksa. Perhatikan deh doa Bapa kami itu. Berikan kepada kami makanan yang secukupnya. Permohonan ini tidak spesifik. Umum sekali. Ya di dalam bahasa aslinya lebih jelas. Berikanlah kepada kami roti sehari-hari. Ya karena zaman dulu kan roti itu kebutuhan pokok ya, saudara. Kalau di Indonesia mungkin berikanlah kepada kami nasi yang secukupnya gitu. Nah kenapa sih para murid itu disuruh berdoa meminta roti? Karena para murid ini nggak bisa bikin roti sendiri. Kalau bikin roti sendiri kan perlu dapur, saudara, perlu masak kan. Nah para murid itu kan tiap hari kerjaannya keliling ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Mereka nggak punya markas, nggak punya dapur, nggak bisa masak. Membeli roti juga tidak mudah. Karena zaman dulu tuh belum ada banyak gerai roti seperti sekarang. Bread Talk, Tuleju, Tuan Bakery. Lantas dari mana mereka dapat roti sehari-hari? Ya dari sumbangan warga di tempat-tempat yang mereka kunjungi. Ya biasanya kalau zaman dulu tuh orang datang ke mana tuh warga pasti memberikan roti. Jadi tidak ada jaminan bahwa di pagi hari bahwa hari ini saya akan dapat roti yang cukup, nggak ada jaminan. Jadi mereka diminta bergantung kepada Allah, belajar percaya bahwa Bapa di sorga pasti akan mengirimkan roti itu lewat kemurahan hati orang-orang yang mereka temui di sepanjang hari itu. Doa meminta roti adalah sebuah permohonan, bukan paksaan. Sebab kita tidak meminta Tuhan memberikan roti jenis tertentu, dalam jumlah tertentu, dengan cara tertentu, pada jam tertentu. Kalau spesifik banget itu artinya maksa tuh saudara.
Beda kan kalau kita pesan makanan di GoFood kan, saudara. Pesanannya kan spesifik sekali kan, apa makanannya, berapa jumlahnya, jam berapa akan datang, kan ada targetnya saudara. Kalau sampai yang kita order tidak sesuai kan marah-marah. Makanya Mas Ojek selalu mengatakan, sesuai aplikasi ya Bu, atau Pak, gitu. Karena dituntut harus seperti itu. Kan doa pada Tuhan gak seperti itu saudara. Boleh sih kita mengajukan permohonan, tapi jangan memaksa. Ketika kita memohon, berikanlah ruang dan waktu kepada Tuhan untuk mempertimbangkan dan memberikan sesuai dengan apa yang dianggap Tuhan baik. Nah, Yesus menjelaskan, saudara, bahwa di dalam doa itu ada paradoks, ada ironi gitu ya. Di satu sisi, memang kita harus meminta dengan sungguh-sungguh. Sampai dikatakan, minta maka akan diberikan kepadamu. Carilah, kamu akan mendapat. Ketoklah, pintu akan dibukakan kepadamu. Jadi di satu sisi memang kita harus giat, gigih meminta gitu. Tapi di sisi lain, kita juga perlu berserah kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Bapa di sorga tuh nggak budek kok, dia nggak akan diam saja. Dia pasti akan memberikan apa yang terbaik bagi kita, walaupun tidak sama dengan yang kita minta. Yang dia berikan bahkan bisa melebihi yang kita harapkan dan kita doakan. Maka dikatakan, Bapak manakah di antara kamu kalau anaknya minta ikan, akan diberikan ular? Atau minta telur diberikan kalajengking, kan nggak ada kan? Jadi jika kamu aja yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Percayalah bahwa dia akan memberikan yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Jangan memaksa. Keyakinan akan kebaikan Bapa, saudara, bisa membuat kita berdoa, iya, meminta iya, tapi juga berserah. Kalau kita sudah mencari, meminta, menggedor, tapi ternyata jawaban Tuhan lain dari yang kita minta, kita bisa mengatakan, puji Tuhan, itulah yang terbaik bagiku. Itu juga yang kita lihat di dalam doa Abraham, saudara. Perhatikan, Abraham tidak mendikte Tuhan. Abraham tidak mengatakan, Tuhan, engkau tidak boleh membinasakan kota Sodom dan Gomora. Enggak. Setiap kali berdoa dia selalu memakai kalimat ini. Sekiranya, seandainya. Tuhan, sekiranya ada 40 orang baik di kota itu, masa sih Tuhan tega-teganya membinasakan mereka bersama dengan orang-orang jahat di situ? Sekiranya, seandainya itu artinya membujuk Tuhan, dibujuk gitu loh Tuhan itu. Tapi keputusan akhir tetap ada di tangan Tuhan. Di akhir perjumpaan Abraham dengan Tuhan, Abraham tidak memaksa. Abraham, ya sudah, saya sudah sampaikan, ini pendapat saya, ini permohonan saya, tapi ya keputusan akhir ada di tangan Tuhan. Apapun yang akan Tuhan lakukan, ya saya siap dengan tangan terbuka saya menyambut keputusan Tuhan itu. Pernah ada seorang ibu, saudara, yang suaminya mengidap kanker, stadium lanjut. Dan ketika dia bertemu saya, dia mengatakan, Pak, saya nggak kasih tahu suami saya itu bahwa dia sudah menderita kanker, saya takut dia down kalau dia tahu. Tapi tolong ya Pak, doakan supaya suami saya bisa sembuh, sebab saya nggak tahu kalau nggak ada dia gimana kehidupan saya nggak siap ditinggal oleh dia. Jadi tolong saya berdoa di rumah, tolong Pak Pendeta juga doakan ya supaya si Om itu bisa sembuh. Saya katakan iya. Dan memang sejak itu setiap kali ketemu dia selalu bicara soal suaminya dan selalu dia katakan, tolong ya Pak Pendeta doakan supaya si Om itu sembuh. Nah, berbulan-bulan kemudian, saudara, si ibu itu mulai sadar bahwa suaminya tidak akan sembuh. Bahwa kesehatannya semakin merosot. Kankernya semakin menyebar. Dan entah bagaimana tampaknya ibu itu sadar bahwa Tuhan menjawab tidak terhadap permohonannya untuk sembuh, suaminya sembuh. Lantas apa yang dia lakukan, saudara? Dia mengganti doanya. Mengganti permohonannya. Saya ingat ketika itu saya pas membawakan sebuah renungan yang berjudul Mempersiapkan Kematian. Lalu setelah itu dia datang dan dia ngobrol dan mengatakan, iya ya Pak, si Om itu memang sudah hampir dekat waktunya. Jadi tolong ya Pak, doakan supaya si Om itu siap menghadapi kematian. Doakan juga saya supaya saya kuat nanti kalau si Om sudah nggak ada. Berubah doanya, saudara. Saya yakin ibu ini sudah puluhan, bahkan ratusan kali berdoa meminta suaminya disembuhkan. Mungkin berbulan-bulan dia sudah meminta, mencari, mengetok, bahkan mungkin menggedor pintu Tuhan. Tapi ketika sadar bahwa Tuhan menjawab tidak, dia tidak kecewa apalagi memaksa. Dia mengubah doanya supaya dapat menerima apapun yang harus dihadapi.
Percaya bahwa jawaban Tuhan itu pasti yang terbaik buat dia. Pertanyaan saya, saudara, kenapa si ibu itu kok bisa begitu berhikmat? Apa yang bisa membuat dia tahu bahwa Tuhan menjawab tidak dan mengganti permohonan doanya? Apa yang membuatnya jadi sanggup menghadapi kenyataan yang sulit dan pahit bahwa Tuhan menjawab tidak? Jawabannya karena Tuhan sudah memberikan dia dan juga kepada kita sesuatu yang sangat penting ketika kita berdoa. Sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita sejak kita percaya kepada Dia. Apa sesuatu itu, saudara? Yang sangat penting untuk berdoa. Kita bisa berdoa dengan benar dan hikmat. Itu ada di bacaan Injil hari ini. Baca deh kalimat terakhir yang Yesus ucapkan di dalam perikop ini saat bicara soal doa. Apa sesuatu itu? Saya bacakan ya, saudara, jawaban Yesus yang terakhir ya. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Orang bisa hidup berdoa dengan hikmat karena ada Roh Kudus yang menyertai kita dan mengajar kita berdoa. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Yesus berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Bapa yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Bapa yang setia. Berserulah panggil namanya, karena Dia mendengar setiap doa kita dan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur ya Tuhan atas semua berkat penyertaan Tuhan dan juga waktu yang Tuhan boleh berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat bersekutu kembali dalam ibadah ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman yang boleh disampaikan melalui hamba-Mu Pendeta Juswanto Ikwan, yang boleh memampukan kami untuk lebih memahami makna doa dalam setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau juga boleh berikan Roh Kudus-Mu dalam setiap doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Biarlah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah mampu mengendalikan dampak dari pandemi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program vaksinasi, terutama untuk vaksinasi booster yang juga masih terus berlangsung, yang kiranya dapat semakin menjangkau banyak pihak. Melalui doa syafaat ini ya Tuhan, kami juga mendoakan bagi rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit dan lemah tubuh. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan juga pengharapan kepada mereka dalam menjalani setiap proses pengobatan yang dilakukan. Berkati juga ya Tuhan, tim dokter maupun obat-obatan yang dikonsumsi, dan terlebih lagi ya Tuhan, boleh berikan kekuatan bagi pihak keluarga yang mendampingi. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami di bawah pemimpinan Bapak Presiden Jokowi, kiranya juga boleh diberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga mampu memimpin bangsa ini dalam menangani berbagai permasalahan yang ada. Kami berdoa untuk berbagai upaya yang dilakukan untuk penanganan bencana alam yang juga masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ya Tuhan, kami mendoakan juga untuk umat Tuhan di GKI Perumahan Citra 1 yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, maupun kesulitan dalam menjalankan usahanya. Biarlah Tuhan yang memampukan mereka untuk dapat melewati masa-masa sulit ini dan memberikan kekuatan serta pengharapan hanya kepada-Mu saja. Ya Allah, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk kesatuan hati seluruh pelayan Tuhan, baik itu majelis jemaat, badan pelayanan, dan seluruh aktivis, agar dapat menjalankan seluruh program-program yang sudah dicanangkan dalam tahun pelayanan tahun ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelaksanaan kegiatan yang juga sudah banyak mulai dilakukan secara hibrid maupun secara onsite. Kiranya Tuhan terus menyertai setiap proses kegiatan itu sehingga dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, secara khusus pada pagi hari ini juga kami mendoakan untuk BPK Penabur yang merayakan HUT-nya yang ke-72. Kami berdoa untuk pelayanan BPK Penabur dalam lingkup GKI SP Jabar. Kami mendoakan untuk para pengurus, guru, karyawan, siswa-siswi, dan juga para orang tua murid, agar dapat menjalin kerjasama yang baik. Kami juga berdoa memohon bimbingan-Mu ya Tuhan, untuk rencana pembentukan pengurus BPK Penabur tahun pelayanan 2022-2026. Biarlah semua rencana yang dilakukan dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Inilah ya Tuhan doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna. Kami percaya Engkau yang akan menyempurnakannya. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan.
Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8 menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Persembahan dapat saudara transfer ke rekening GKI Jabar Citra Garden 1, atau saudara dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang telah tersedia di pintu masuk gedung gereja. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan yang boleh terus kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang untuk membawa persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan melayakkan dan memampukan persembahan ini menjadi persembahan yang hidup. Berkati ya Tuhan tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan juga menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami naikkan dua persembahan ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, kita akan memasuki saat teduh sejenak. Umat Tuhan tidak keluar terlebih dahulu. Kita akan bersama mendengarkan sambutan HUT ke-72 tahun BPK Penabur. Para sahabat, warga jemaat Gereja Kristen Indonesia, Sinode Wilayah Jawa Barat, dimanapun para sahabat berada. Pada tanggal 19 Juli tahun ini, Badan Pendidikan Kristen Penabur akan genap berusia 72 tahun. Sungguh sebuah perjalanan yang sangat panjang, yang kita yakini di dalamnya Tuhan telah menjaga dan menyertai. Momen ulang tahun adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk memaknai dua momen mengingat. Yang pertama adalah kita diajak untuk mengingat bahwa dalam perjalanan yang begitu panjang itu, kebaikan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Secara khusus, Lembaga Pendidikan Badan Pendidikan Kristen Penabur. Ketika tahun 2020 yang lalu, pembelajaran tatap muka dialihkan ke bentuk daring atau online, maka itu bukanlah hal yang mudah yang perlu dikerjakan oleh pengurus bersama-sama dengan para kepala sekolah dan guru-guru untuk mengalihkan pembelajaran ke bentuk daring, untuk memodifikasi kurikulum pelajaran yang telah mereka susun dan telah mereka rancang sebelumnya. Namun oleh karena kebaikan Tuhan, BPK Penabur dapat beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat itu, sehingga dapat menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk daring dengan adaptif, dengan kreatif, di tengah-tengah segala keterbatasan yang masih ada. Ada banyak kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai lembaga pendidikan. Dan momen ulang tahun pun juga adalah kesempatan kita untuk mengingat bahwa kita diberikan tanggung jawab, bahwa kepada kita diberikan panggilan untuk mengerjakan apa yang seharusnya, apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika BPK Penabur dianugerahi 164 sekolah, 5.017 guru dan karyawan, dan juga dipercayai untuk mendidik, mendampingi, merawat, mencerdaskan 45.891 siswa-siswi yang tersebar di 15 kota. Maka bukankah itu bicara tentang tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan dengan benar? Dan kalau kita bicara soal mencerdaskan siswa-siswi, maka kecerdasan yang dimaksud bukanlah kecerdasan intelektual semata-mata. Sekalipun BPK Penabur boleh bangga dengan kemampuan akademis yang dimilikinya, tapi sebagai badan pendidikan Kristen, maka Penabur pun juga perlu mencerdaskan siswa-siswi dalam aspek-aspek yang lain, aspek spiritual, aspek mental, aspek moral, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi Kristian yang utuh. Dan maka dalam momen ulang tahun yang ke-72 tahun ini, bersama-sama dengan 100 jemaat dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, kita patut bersyukur
dengan keberadaan BPK Penabur di antara kita. GKI Sinode Jawa Barat merupakan pendiri dan karenanya adalah pemilik dari BPK Penabur. Karena itu sinergi yang selama ini telah kita lakukan bersama-sama, terlebih tahun-tahun terakhir ketika pendeta pendamping sekolah telah hadir untuk membantu berbagai komplek BPK Penabur. Ketika sejumlah fasilitas Zoom diberikan kepada gereja-gereja untuk dimanfaatkan dalam pelayanan daring di masa pandemi, bukankah itu menunjukkan adanya sinergi, adanya kedekatan di antara gereja dengan lembaga pendidikan yang dimiliki dan dinaungi olehnya? Karena itu, ke depan di bawah tema Berani Berubah dan subtema Berkarakter Inovatif dan Inspiratif, BPK Penabur dapat terus melaksanakan kiprahnya untuk melaksanakan misi gereja di bidang pendidikan dengan tangguh, dengan tanggap, dengan tetap mengedepankan karakter Kristiani, bersedia melakukan inovasi-inovasi yang relevan, baik itu dalam menyampaikan nilai-nilai pendidikan maupun juga dalam menyampaikan pengajaran-pengajaran spiritual, moral, dan mental. Sehingga siswa-siswi maupun juga guru dan karyawan beserta para pengurus dapat bersinergi untuk menyemai benih-benih kebaikan, benih-benih yang disampaikan secara inovatif kepada para pemercaya. Dan tidak lupa, sebagai lembaga pendidikan Kristen, kita pun juga perlu menjadi lembaga yang inspiratif, memberikan dampak, pengaruh, teladan bagi segenap masyarakat, bagi dunia di mana kita berada. Selamat ulang tahun BPK Penabur, agar kiranya Tuhan menolong dan juga menyertai perjalanan kita selanjutnya dalam derap bersama dengan GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Tuhan kiranya memberkati kita. Salam sejahtera untuk kita semua. Pembelajaran tatap muka telah dimulai. Dengan penuh semangat dan sukacita, semua kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua menyambut dengan hangat kembalinya sekolah dapat dimulai. Era perubahan telah kita hadapi saat ini. Pola belajar, pola mengajar akan mengalami banyak perubahan dan penyesuaian-penyesuaian baru di masa depan. Dalam memasuki usia ke-72, BPK Penabur harus siap menghadapi tantangan baru dalam berbagai perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian. Oleh karena itu, BPK Penabur harus berani berubah, berkarakter, inovatif, dan inspiratif. Masa pandemi juga telah membuat banyak inovasi baru. BPK Penabur melalui para guru menciptakan berbagai upaya untuk menyiasati situasi pandemi ini. Ruang belajar adalah salah satu
upaya yang telah dilakukan. Ruang belajar adalah tempat di mana video-video pembelajaran dari para kepala sekolah, guru-guru, kemudian dapat diakses oleh siswa dan juga para guru dan orang tua dalam pembelajaran di masa daring ini. Di satu sisi, perpustakaan juga menjadi tempat di mana inovasi itu bisa dilahirkan. Saat ini di 15 kota ada digital library. Bagian inovasi ini menunjukkan bagaimana komitmen BPK Penabur dalam mengembangkan inovasi-inovasi. Kita harus siap menghadapi perubahan. Kita harus siap melakukan penyesuaian. Semua insan BPK Penabur harus mampu berinovasi dalam pikiran yang kreatif, melahirkan banyak penemuan-penemuan baru yang memudahkan cara kita belajar dan mengajar. Pikiran yang kreatif ini harus dimiliki oleh setiap insan BPK Penabur. Kita harus mampu berinovatif. Setiap insan BPK Penabur selain berkarakter inovatif, harus mempunyai sikap yang inspiratif. Kehidupan mereka harus menjadi kehidupan yang berdampak, yang menginspirasi orang lain. Inilah yang menjadi sikap insan BPK Penabur di masa depan. Kita semua harus menjadi orang-orang yang mampu menginspirasi orang lain untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. BPK Penabur telah memasuki usia yang ke-72. Di balik kemampuan kita bertahan hari ini, ada banyak orang yang telah memungkinkan BPK Penabur bisa bertahan. Kita harus mengucap syukur untuk semua pertolongan Tuhan dan anugerahnya pada orang-orang yang telah memulai pendirian sekolah ini. Mereka semua yang telah menyumbangkan dedikasinya bagi kemajuan sekolah ini. Saatnya sekarang kita semua yang bekerja dan melayani di BPK Penabur melanjutkan perjuangan mereka, melahirkan lembaga pendidikan yang lebih mampu menghasilkan generasi yang hebat bagi Tuhan dan Indonesia. Komitmen kita sebagai para penerus adalah bagaimana melahirkan BPK Penabur yang berani berubah, berkarakter, inovatif, dan inspiratif. Tantangan ini bukanlah perkara yang mudah, tetapi bersama dengan Tuhan, kita akan mampu menjadikan lembaga pendidikan yang kita cintai bersama ini menjadi lembaga pendidikan yang membawa kemuliaan Tuhan dan membuat Indonesia maju. Selamat ulang tahun ke-72 BPK Penabur. Tuhan memberkati kita semua. Kegirangannya dikenal Tuhan, oh sukacitanya hidup
pernah berubah. BPK penabuh menyanyikan syukur, menyatakan karya kasih bagi Indonesia. Jadi terang di dunia, bercahaya bersinarlah. Oleh hikmat Allah berani berubah, berkarakter inovatif dan inspiratif. Yang ditebusnya, dikasihinya, oh jadi miliknya, dididik olehnya, akan dibiarkan, akan ditinggalkan, berharga di mata Tuhan, hai orang percaya. Jadi terang di dunia, bercahaya bersinarlah. Oleh hikmat Allah berani berubah, berkarakter inovatif dan inspiratif. Oleh hikmat Allah berani berubah, berkarakter inovatif dan inspiratif.